menaikkan mental murai batu muda atau murai batu lepas trotol. Banyak sekali caranya dari tutorial A sampai Z, tetapi tujuannya sama, yaitu supaya murai batunya lebih vector dan lebih stabil. Oke teman-teman, sebelum saya review sambil ngecas murai batu pastol ini, teman-teman jika ada masukan silahkan ditulis di kolom komentar. Jika teman-teman butuh obat-obatan atau vitamin burung supaya suaranya jernih, sehat, cepat gacor, di deskripsi ada nomornya admin ya. Ada vitamin. Oke, langsung saja teman-teman, sorry ngiklan sebentar. Banyak sekali teman-teman yang memiliki keluhan, tentunya khususnya pemula ya. Kenapa sih Om Sis murai batu saya trotol nggak mau narung kayak gitu? Sedangkan di rumah Om Sis rata-rata pastol udah gacor atau narung kayak gitu. Nah, sebetulnya masing-masing video saling berkaitan. Untuk teman-teman saya ingatkan lagi, yang baru gabung silahkan lihat video sebelumnya ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya buat video bagaimana langkah pertama untuk menyiapkan murai batu supaya vector. Jadi menyiapkan murai batu pastol langsung vector, langsung ada isiannya, langsung bisa digantang. Yang pertama itu persiapan sejak trotol. Jadi pemilihan trotol itu juga penting sekali. Suatu misal seperti ini, saya beli murai batu trotol bodinya gagah, dia indukan vector, dia vector kayak gitu, dibandingkan dengan terah yang nggak jelas, modelnya kecil, nyekumplis, atau murai batu istilahnya kerennya itu bodi kecil Malaysia kayak gitu. Kalau Malaysia bodi besar itu bagus, tapi yang bodi kecil biasanya suaranya atau vektornya biasanya agak kurang kayak gitu. Tapi semuanya bisa kita perbaiki, kita bisa tata. Yang intinya kita pemilihan murai batu sejak trotol itu juga menentukan kayak gitu. Ada bedanya, jadi sejak trotol kita milih yang bagus, kita milih yang kurang bagus kayak gitu. Yang bagus poles sedikit udah jadi, yang kurang bagus itu polesnya agak lama. Intinya seperti itu ya. Karena ya murai batu semuanya sebetulnya sih vector, cuman ada yang vector lebih, ada yang kurang. Oke, mungkin teman-teman dari sini pasti sudah tahu. Jadi pemilihan murai batu sejak trotol itu yang vector kayak gitu. Nah, kalau udah pemilihan bagaimana sih supaya nanti isiannya banyak, ya dimasteri kayak gitu. Masteran yang bagus apa ya, supaya burung kita roll tembak itu ada tembakannya, mungkin cililin, kenari, yang untuk beset-besetannya, untuk ngerol-ngerolnya itu beset-besetan kayak gitu teman-teman. Jadi intinya masteran yang disukai juri kayak gitu biasanya ya, intinya tipikalnya roll atau nembak-nembak kayak gitu teman-teman. Kalau udah dimasteri, penanganannya ini setiap hari itu kita kasih EF rutin kayak gitu. EF rutin ketika trotol mulai ganti bulu atau mulai mutasi, kita banyakin EF-nya supaya cepat mabung. Kalau mabungnya normal itu biasanya burung tersebut ya mempengaruhi vektornya juga kan teman-teman. Kalau mabungnya nggak normal, suatu misal badannya mabung, ekornya berbulan-bulan nggak mau mabung, itu ada kasus seperti itu juga kurang bagus juga di murai batu. Jadi kalau mabung normal itu juga salah satu menentukan burung tersebut nanti bagaimana jadinya. Setelah pemasteran, perawatan trotol mabung normal. Untuk pemasteran sendiri bisa gunakan hewan hidup, bisa gunakan MP3. Namun kalau hewan hidup biasanya lebih cepat masuknya teman-teman kayak gitu. Ya seperti ya kalau kita ngomong sama orang cepat tahu ya, kalau kita ngomong sama tembok ya agak lama, mungkin seperti itulah. Tapi ini beda ya, kalau masteran intinya hewan hidup ini saya sudah rasakan ini lebih cepat masuknya kayak gitu. Tapi kalau MP3 itu ada trik ya, dalam video saya sebelumnya bagaimana cara pemasteran yang bagus itu ketika burung mau tidur dan ketika burung mau bangun kayak gitu. Jadi menjelang malam, menjelang pagi itu menurut saya cepat sekali masuknya kayak gitu. Daripada kita masteri asal siang kayak gitu, itu lebih efisien seperti saya bilang tadi. Setelah pemasteran bagus ini untuk bahan supaya burung kita gacornya ada lagunya atau roll tembaknya kayak gitu teman-teman. Nah setelah itu kalau udah ada isiannya mabung total, nah ini penentuan kita lihat ya,
teman-teman ya, boleh nggak diembunkan kayak gitu. Jadi kita lihat ya, kalau saya ini sih saya kira-kira kalau misalkan udah tuntas 100% nggak ada dorong ekor, itu coba sekali-sekali saya embunkan. Nah, pengembunan di sini mulai dari pastol ini ya teman-teman, ganti bulu udah pepek, kita mulai embunkan, intinya udah pepek ya. Kita lihat kondisinya, burungnya jinak apa kurang jinak kayak gitu. Kalau misalkan kurang jinak atau gegesitan, itu kita embunkan jangan terlalu gelap-gelap ya, jadi agak siang aja kayak gitu. Kita sering interaksi. Jadi murai batu itu rata-rata ya, kalau misalkan perawatan benar mulai dari pastol, kapan bisa diadu itu sekitar 2 bulan 3 bulan itu sebetulnya udah bisa kita buat mainan kayak gitu. Nah, tergantung juga ini kondisi si burung juga ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita embun itu supaya burungnya ngeplong-ngeplong kayak gitu. Seperti video saya sebelumnya pernah tak buat juga ya. Kalau ini pastol semuanya narung-narung teman-teman kayak gitu. Ya kalau pagi sama Kang Bambang biasanya ya juga tak suruh ngeluarin kayak gitu sebentar-sebentar dengan jarak jauh. Jadi jangan berhadapan, kalau berhadapan nanti berainya hilang kayak gitu. Berainya hilang kayak gitu. Jadi dari kejauhan kayak gitu. Agak siang mungkin nanti kena panas sedikit, tapi sebelum itu biasanya kita kasih sarapan atau kita kasih EF kayak gitu. Agak siang mungkin ya untuk ngerambahnya di sini, kalau ngerambahnya agak jarang ya teman-teman ya, karena murai batu pastol itu kalau sering dikerambah biasanya birainya akan jeru, akan agak lama. Apalagi burung belum pernah gacor ya kayak gitu, atau masih bahan kayak gitu, biasanya sering dikerambah ya itu tadi birainya agak lama kayak gitu. Nah, sekali-sekali kita lakukan pengecasan dengan betina itu untuk mengeluarkan birahi dan emosinya. Kemarin ada juga yang tanya, Om Sis, oper birahi sama emosi itu apa bedanya kayak gitu. Nah, sebetulnya pada dasarnya itu cuma aran-aran atau itu relatif. Jadi si A ini bilang birahi tinggi, si B ini birahi rendah kayak gitu. Tapi yang jelas untuk di murai batu biasanya ya kita lihat ya teman-teman ya, ketika burungnya ngecop-ngecop ngelowo berarti birahi sama emosinya tinggi gitu aja. Untuk enaknya ya kita turunin settingannya atau sering dimandikan biar turun kayak gitu. Nah, kembali lagi ya, bagaimana supaya pastol mau narung-narung atau gacor seperti ini. Ya itu tadi teman-teman, kita mulainya dari trotol ya, pemilihan bibit yang bagus, perawatan ya berupa tadi butuh kesabaran, dan kita lihat hasilnya ya setelah mabung ini ya teman-teman ya. Ada juga tuh yang bingung kemarin, Om Sis setelah saya master review kok dia nggak mau bunyi sama sekali. Itu permasalahannya belum birahi, emosinya belum keluar kayak gitu. Kalau udah birahi otomatis biasanya emosinya akan keluar kayak gitu. Tinggal burung tersebut karakternya seperti apa. Kalau udah karakter bibit yang unggul atau trotol yang bagus tadi, itu biasanya akan lebih cepat jadinya. Tapi kalau misalkan burungnya ya biasa-biasa, ya mungkin agak lama, itu aja teman-teman ya. Sekian dulu video siang hari ini teman-teman. Ini tadi ngecas burung. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain, silahkan tulis kolom komentar ya.